Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Karyani Tritialani. Saya guru di SMA Negeri 1 Berau, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan berbagi praktik baik saya dengan judul penerapan model problem based learning dalam materi teks prosedur di SMA Negeri 1 Berau kelas 11 MIPA 1. Mari kita saksikan praktik baik saya. Saya melaksanakan sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di FKIP Universitas Mula Warman, Jalan Kuaro, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. SMA Negeri 1 Berau terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Mangga 1 nomor 14 Tanjung Redep. Memiliki visi terwujudnya sumber daya manusia yang religius, kompetitif, dan berbudaya. SMA Negeri 1 Berau dirintis dengan status sekolah swasta pada tahun 1974 dan diresmikan menjadi SMU Negeri Tanjung Redep pada tanggal 22 Januari 1982. Saat ini, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Berau, Dr. Haji Saleh ST MPD. Persiapan praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 dan pelaksanaan pengajarannya pada tanggal 30 Agustus 2022. Persiapan diadakan di SMA Negeri 1 Berau dan pelaksanaan mengajarnya bertempat di kelas 11 MIPA 1. Dalam praktiknya, kegiatan belajar mengajar masih menunjukkan hasil yang belum maksimal karena masih banyak mengajarkan dengan menggunakan cara konvensional, belum melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill atau HOTS. Dampaknya, suasana pembelajaran di kelas kaku dan anak-anak tampak tidak ceria. Dalam upaya membelajarkan peserta didik, guru dituntut memiliki multiperan yang dapat menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif. Peran seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi harus juga mampu menjadi katalisator, motivator, fasilitator, dan dinamisator pembangunan di mana ia berada. Sebelum model pembelajaran problem based learning yang berorientasi HOTS dilakukan, suasana kelas cenderung sepi dan pasif. Peserta didik belajar sendiri-sendiri dan kesadaran belajar mereka terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendidik perlu merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menumbuh kembangkan pemahaman konsep peserta didik. Tetapi pembelajaran yang dirancang harus disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi sekolah, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan kontekstual. Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan praktik pembelajaran yang telah dilakukan penulis. Yang pertama, pemetaan KD. Kedua, analisis target kompetensi. Yang ketiga, perumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih adalah problem based learning. Lalu menganalisis unit pembelajaran dengan berorientasi unsur HOTS dan keterampilan abad 21. Yang kelima, merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran. Sintak model pembelajaran problem based learning yaitu orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. RPP disusun dengan mengintegrasikan kegiatan literasi, penguatan pendidikan karakter (PPK), dan kecakapan abad 21.
Sintak model pembelajaran yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Mempersilahkan peserta didik untuk menyaksikan penayangan video tentang cara membuat black garlic. Peserta didik melihat video prosedur tentang cara membuat black garlic dengan tekun. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali masalah berkaitan dengan video yang disaksikan, terutama yang berkaitan dengan struktur dan kebahasaan yang ada dalam teks prosedur tersebut dengan semangat. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang relevan dari teks cara membuat black garlic. Permasalahan diantaranya diarahkan untuk menanyakan struktur kebahasaan teks prosedur. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peserta didik merumuskan masalah. Rumusan masalah diarahkan pada struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan cermat. Peserta didik memberikan tanggapan dan pendapat terhadap permasalahan dengan semangat. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan LKPD 2.1, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan bekerja sama dalam kelompok. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi di depan kelas dengan semangat. Peserta didik bersama pendidik membahas LKPD, hasil kerja kelompok ditempelkan di pohon teks prosedur dan pendidik memberikan penguatan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Secara berkelompok, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur pada LKPD 2.1. Secara berkelompok, peserta didik berdiskusi, mengerjakan LKPD 2.2, mengembangkan teks prosedur dengan menghargai pendapat teman dalam kelompoknya. Peserta didik menempelkan hasil pengolahan data pada pohon teks prosedur. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik membaca kembali teks prosedur yang sudah ditulis dan diperbaiki jika ada kesalahan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks yang digunakan dengan semangat. Peserta didik melakukan kunjungan ke kelompok lain. Satu orang anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masing-masing dengan cermat. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan penjelasan hasil kerja kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Atta Rafi Putra Hidayat, Meza Nazwaria Putri, dan Nadia Isma akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat black garlic atau bawang hitam yang akan dibacakan pertama oleh Atta Rafi. Baik. Bawang hitam adalah bawang putih yang difermentasi menggunakan suhu tinggi. Selama fermentasi, bawang putih berubah warna menjadi hitam dengan tekstur kenyal dan rasa manis. Bawang hitam memiliki Kamu duduk sini kan? kandungan untuk melindungi organ jantung dari ancaman kerusakan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bawang putih, rice cooker, dan tisu non-paku. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat black garlic. Pertama, letakkan bahan itu di dasar rice cooker. Kedua, letakkan bawang putih di atas tisu secara merata dan tidak menumpuk. Tiga, letakkan tisu di atas seperti langkah sebelumnya. Empat, ulangi kembali langkah-langkah menaruh bawang putih dan menutup kembali dengan tisu di bagian atas hingga penuh. Lima, tutup rapat rice cooker, kemudian sambungkan ke saluran listrik dan hidupkan rice cooker. Enam, cek setiap 3-4 hari. Setelah 7 hari, coba rasa dan tekstur. Terakhir, bila warna sudah menjadi hitam merata dan rasanya sudah manis, berarti bawang hitam sudah jadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil yang dapat dilaporkan dari praktik pembelajaran yang terbaik ini diuraikan sebagai berikut. Proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menerapkan sintak model pembelajaran problem based learning pada materi pelajaran teks prosedur. Hal ini terlihat dari cara peserta didik merespon pertanyaan dari guru, termasuk mengajukan pertanyaan pada guru maupun temannya. Pembelajaran yang dilakukan dengan penerapan model pembelajaran problem based learning terbukti dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan transfer knowledge. Setelah peserta didik belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang berorientasi, HOTS dan terintegritas pada PPK, literasi, dan kecakapan abad 21, peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih
karena mereka bukan hanya mampu menghafal teori, tapi mereka mampu menerapkan hingga menciptakan produk berupa video prosedur. Penerapan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi peserta didik untuk bertanya dan menanggapi topik yang dibahas dalam pembelajaran. Hasil pengamatan aktivitas siswa mempengaruhi keefektifan. Yang pertama, siswa memperhatikan instruksi guru sebelum memulai pelajaran. Siswa antusias dalam kegiatan mengamati. Siswa antusias dalam kegiatan menanya. Siswa mengekspresikan perasaan senang pada saat melakukan kegiatan permainan. Siswa melakukan kegiatan mencari informasi dan mengolah informasi secara berkelompok dengan semangat. Siswa dengan semangat mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya. Siswa tidak mengeluh bosan pada saat belajar menggunakan problem-based learning. Berdasarkan tabel transformasi hasil analisis pengamatan bahwa aktivitas siswa pada saat pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang berorientasi HOTS ke dalam kategori aktivitas siswa dikategorikan baik dengan nilai rata-rata sebesar 82%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran baik siswa mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran problem-based learning berorientasi HOT baik digunakan dalam proses praktik pembelajaran karena dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan transfer pengetahuan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman materi teks prosedur mengalami peningkatan memperoleh nilai 82%. Dengan penyusunan rencana pelaksanaan secara sistematis dan cermat, pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran problem-based learning yang dilaksanakan tidak sekedar berorientasi HOTS, tetapi juga mengintegrasikan PPK, literasi, dan kecakapan abad 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Hari ini kita bertatap muka dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Dan saya berharap anak-anakku di dalam pembelajaran ini nanti kita bersama-sama fokus bersama-sama memecahkan sebuah masalah seperti itu ya. Namun sebelum itu ketua kelas silakan untuk memimpin doa dulu. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas yang luar biasa Dwi sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran, diberikan keriduan bahwasannya ilmu adalah untuk masa depan kita, ya anak-anakku semuanya. Baik, sebelum itu sekretaris mana? Saya akan mengecek dulu tentang kehadiran Anda, ya. Boleh? Silahkan. Karena di sini saya melihat agenda kelas. Ya, hari ini jumlahnya 35 siswa. Saya akan bacakan satu-satu ya kehadirannya karena ini ada yang sakit ya. Tunggu sekretaris, terima kasih atas laporannya. Ahmad Rafi Arkan ada? Baik. Anastasia? Anissa? Aprilia? Baik. Akika? Akariah? Ya. Oke, terima kasih. Muhammad Farel? Nabila? Nadia? Tuti? Dan Lia. Alhamdulillah 34 hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini anak-anakku, Ibu akan memberikan sedikit arahan mengenai
pembelajaran kita hari ini di mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni tentang materi teks prosedur. Ya. Sebelum ke materi, di minggu sebelumnya Anda sudah mempelajari untuk mengetahui ya bagaimana ciri-ciri teks prosedur dan sudah tahu apa struktur teks prosedur? Sudah. Dan sudah tahu tentang kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini di kompetensi dasar selanjutnya nanti akan dibahas ya. Setelah Anda mengetahui, Anda di KD ini akan menganalisis seperti itu. Menganalisis sebuah teks prosedur. Anak-anakku, ini ketidaktahuan Anda akan dilihat, akan dipecahkan masalahnya biar tahu. Selain Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. nah, itu. Jadi eksposisi itu harus ada kejelasan dan harus ada fakta. Begitupun kenapa berkaitan dengan teks prosedur. Ada yang bisa menjawab kenapa teks eksposisi berkaitan dengan teks prosedur? Boleh Japin, kasih mic dulu sebentar, ibu ke sana ya. Kaitannya teks prosedur itu juga mengandung fakta. Oleh karena itu bisa dikaitkan dengan teks eksposisi yang juga mengandung fakta. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong teman kita yang dua ini luar biasa. Ternyata keterkaitan teks prosedur itu berkaitan juga dengan eksposisi, jelas. Karena harus bentuknya ilmiah, fakta, dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, aku menggunakan tidak mengenai teks prosedur, cara membuat bawang hitam atau black garlic. Nah, ini dia. Sudah nampak gambar bawang hitamnya? Klik ini. Karena saya selalu uji coba. Kok bisa Bu? Ya, manfaatnya banyak sekali. Gitu. Ya, bisa searching, siapkan HP-nya juga nanti untuk persiapan ya. Nanti sejauh mana sih cara pembuatan bawang putih. Nah, kompetensi dasar hari ini adalah pencapaian Anda harus dalam satu pertemuan itu, yaitu menganalisis struktur teks prosedur dan kebahasaan teks prosedur. Di keterampilannya apa? Anda bisa mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi dan struktur. Jadi ada 2 poin yang harus Anda perhatikan di pengetahuannya, yaitu Anda harus mampu menganalisis struktur teks prosedur dan kebahasaan. Kalau pertemuan kemarin Anda kan sudah tahu bagaimana mengetahui ciri-ciri, bagaimana mengetahui apa sih itu tentang teks prosedur. Nah, hari ini. Jadi yang harus Anda selesaikan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, ini ada tujuan yang ingin Ibu sampaikan di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, Anda harus mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur melalui diskusi kelompok, berarti nanti kita akan berkelompok. Selanjutnya Anda bisa mengidentifikasi kebahasaannya, dan selanjutnya Anda bisa menganalisis teks prosedur berdasarkan struktur isi dan kebahasaan. Dan terakhir adalah Anda bisa mengembangkan hasil dari apa yang nanti Anda tonton dalam pembuatan bawang hitam ini atau black garlic ya. Dan saya sudah memberitahu kepada Anda tentang apa yang harus Anda capai di pembelajaran pertemuan dalam menganalisis teks prosedur. Baik, anak-anakku, sebelum menonton video kita semangatin dulu pembelajaran perubahan hasil akhir pembelajaran. Yes, yes, yes. Wah, kurang kompak ini. Semangat ya, ini jam terakhir menuju pulang gitu, kita harus semangat, tetap semangat. Sekali lagi, perubahan hasil akhir pembelajaran. Yes, yes, yes. Good job, terima kasih.
Perhatikan anak-anakku, di situ sudah ada panduan Anda apa yang harus Anda kerjakan di lembar kerja peserta didik. Sebelum itu, sambil Anda menonton video yang Ibu tayangkan, sambil Anda mencatat hal-hal yang disuruh yang penting yang sudah ada kolomnya. Jadi nanti kita akan mendiskusikannya. Siap semuanya? Siap. Oke, baik. Kita akan putar cara membuat bawang hitam, black garlic. Mohon disimak dan dicatat hal-hal terpenting sesuai arahan FKPD. Salam sehat, salam satu Indonesia. Kembali lagi di channel Rumah coba belajar tentang apa saja. Dan pada video edisi belajar untuk sehat ini kita akan mencoba membuat bawang atau black garlic seperti kita banyak manfaat bawang merah atau black garlic. Dari kelompok Kevin, kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2 permasalahannya tidak ada salam penutup seperti itu. Kelompok yang lainnya ada permasalahan selain salam penutup? Silakan. Boleh. Kelompok Lin ya, kelompok 6. Silakan Lin. Saya ingin bertanya, mengapa saat membuat tes atau melakukan kegiatan seperti membuat atau melakukan kegiatan prosedur hanya ada tujuan? Mengapa tujuan itu penting? Dan apa pentingnya tujuan? Ya, kelompok 6 masalahnya tentang tujuan. Ada lagi permasalahan yang lain? Tujuan ada di struktur? Ada, boleh. Kelompok lain boleh memaparkan nanti sambil bekerja. Silakan semua sambil bekerja. Kita tampung dulu permasalahan. Ada permasalahan? Silakan. Kelompok 7. Kenapa dia bisa manis? Isunya nggak mengganggu kualitas atau rasanya kah karena ditaruh lama? Apakah nanti tidak mengganggu rasa dan kualitas di dalam pembuatan? Ya, sebenarnya ini bagus karena di praktek ini bisa dipraktekkan ya. Kalau di KD ini nanti tentang bagaimana Anda dituntut untuk mengembangkan. Nanti bisa selanjutnya kita bisa mempraktekkan sebenarnya membuat bawang hitam ini. Kelompok lain ada masalah lain selain tujuan? Oh boleh, kelompok 1 sebentar. Baik, karena ini sudah menuju ke diskusi yang lumayan keren ya menurut saya. Anak-anakku, silakan. Setiap permasalahan dicatat di masing-masing kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri. Saya mau bertanya, pada langkah-langkah membuat bawang hitam, mengapa harus dicek selama 3-4 hari? Harus dicek 3 atau 4-5 hari. Baik, kita kasih pause dulu untuk pertanyaan semua kelompok dong. Selain kelompok 1 masih ada nggak permasalahannya? Masih di kelompok 5. Silakan kelompok 5. Ya. Tes. Jadi yang saya minta Mixingnya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kenapa perlu waktu yang lama untuk membuat bawang hitam? Perlu lama. Berapa lama tadi kita disimak? Seminggu. Iya. Ada lagi masalah di kelompok lain? Cukup ya? Cukup. Baik. Masalah-masalah dari kelompok lain, dari kelompok 1. Alhamdulillah. Perkenalkan, sama saya Nadia Risma dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apakah tisu tidak mengganggu kualitas atau rasa? Jawabannya, karena menggunakan tisu non parfum yang diciptakan khusus untuk makanan dan bebas dari bahan kimia karena terbuat dari serat alami pohon asli. Wow, kasih plus dong. Nah, jadi kenapa sih rasanya tidak berbeda, tidak jauh berbeda meskipun kita belum merasakan? Tapi yang Saya ingin menjawab permasalahan dari kelompok 1.
Mengapa pada proses membuat bawang hitam harus dicek setiap 3-4 hari? Tujuan dicek untuk mencegah terjadinya perubahan suhu pada saat proses fermentasi. Gitu saja. Bentar, suhu sangat mempengaruhi ya? Berpengaruh. Ya, suhu agak diceknya biar untuk mencegah terjadinya perubahan suhu. Jadi itu berpengaruh saat proses fermentasi. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan masalah yang belum jawab? Silakan atau mau nambahkan? Boleh. Perkenalkan, saya Aprilia Masyantoni, perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa pada proses membuat bawang hitam harus dicek setiap 3-4 hari? Karena jika kita tidak melakukan pengecekan, kita tidak akan tahu apakah proses pembuatan bawang hitam berjalan dengan lancar. Belum lagi adanya kemungkinan gangguan listrik atau sumber daya yang digunakan ketika proses pembuatan, sehingga harus rutin dicek. Harus rutin dicek. Ini kaitannya, tiba-tiba kalau mati lampu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Itu pengaruh nggak ya anak-anakku? Kalian kan anak IPA ya? Pengaruh ya? Sangat pengaruh. Nah, ini tentunya harus ada langkah yang betul-betul. Ingin menyampaikan kepada Anda bahwasannya dengan cinta kita bisa merasa kenyamanan, ya. Dengan ilmu kita akan merasa bahagia penuh warna dan kita bisa berproses ke selanjutnya. Dan dengan agama kita akan punya keyakinan. Jadi yakinlah apa yang kalian kerjakan, Anda akan mendapatkan sesuatu hal ke depannya sesuai cita-cita yang diinginkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian dan segala upaya yang kalian berikan kepada saya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan tentunya materi yang berbeda. Disiapkan segala sesuatu halnya. Nanti boleh ditanyakan ketua kelas ya melalui chat untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Silakan untuk kembali Anda istirahat sejenak untuk berganti mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat hasil dari Ibu Karyani pada saat melakukan video pembelajaran mengenai praktiknya, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Ibu Karyani itu sangat bagus, dan mohon nanti kalau ada teman-teman yang ingin melihat atau teman-teman yang mencontoh apa yang dilakukan Ibu Karyani, nanti Ibu Karyani mohon bisa nanti diajarkan ataupun nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang pengen mencoba atau pengen mempraktekkan asal studi tiru dari apa yang dilakukan oleh Ibu Karyani. Jadi saya kira itu saja yang cukup saya berikan, tapi yang jelas bagus untuk Ibu Karyani. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul, orang tua daripada Nadia Hanisma, kelas 11 IPA 1. Alhamdulillah, kemarin saya dapat cerita dari anak saya. Ada salah satu guru peserta PPG di SMA Negeri 1 yang melaksanakan PPL di kelas. Nah, dari ceritanya tersebut, anak saya sangat senang sekali, sangat bahagia ya dengan teknik yang disampaikan oleh Ibu Guru Karyani Tritialani, yaitu dengan menggunakan metode PBL, di mana cara penyampaiannya, cara menanggapi jawaban maupun cara refleksinya terhadap anak-anak sungguh bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai teman sejawat akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran model Ways Learning yang dilakukan oleh Ibu Karyani pada materi prosedur, teks prosedur ya.
Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran siswa sangat antusias sekali mengikuti pelajaran. Kemudian siswa juga antusias dalam berdiskusi dengan kelompoknya, yang mereka menentukan kira-kira apa prosedur apa yang ingin mereka laksanakan seperti itu. Salah satunya adalah proses pembuatan atau prosedur pembuatan black garlic yang tentunya hasilnya sangat luar biasa, dan itu memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa karena itu berproses dan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada siswa, dan juga tentunya memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat seperti itu. Dan juga mereka ketika presentasi memberikan informasi bahwa produk yang sudah mereka buat dari proyek itu mengandung banyak manfaatnya, termasuk black garlic itu tadi. Terima kasih. Merasakan selama program pembelajaran bersama Ibu Karyani. Sebenarnya untuk program pembelajarannya saya belum ada merasakan perbedaan yang signifikan dengan guru-guru lain, karena kita baru pertama kali ketemu kan selama beberapa bulan ini. Tapi karena kita kemarin kegiatan kelompok itu tuh benar-benar kegiatan yang menyenangkan, soalnya saya punya teman-teman kelompok yang bisa diajak kerja sama semua, apalagi dengan metode problem based learning kita cari masalah dengan diskusi sama-sama. Jadi itu benar-benar sangat menyenangkan banget buat saya. Terima kasih.